Hai, ketemu lagi bersama Budi Cinta. Kali ini kita masih ngomongin soal kewariaan. Gitu. Kata waria itu mungkin sudah jadul ya, gitu. Karena kata waria itu yang berkembang sekarang itu transgender, tapi transgender itu lebih ke kata barat sana ya. Sorry ya. Terus kalau yang sekarang yang terbaru itu waria itu panggilannya transpuan gitu, tapi emang masih hanya di kalangan tertentu aja. Tapi beberapa media pemberitaan itu sudah menggunakan kata transpuan gitu. Tapi di masyarakat bisa jadi masih belum masih belum familiar dengan kata transpuan. Nggak apa-apa ya, aku pakai kata waria aja gitu. Kita lanjut ya, gitu. Kemarin itu kita ngebahas waria itu ada di video aku sebelumnya. Nah sekarang ini kita ngebahasnya soal setiap individu seorang waria itu berbeda. Karena kan isu yang berkembang waria itu pasti diseragamkan gitu. Kalau waria itu pasti salon, waria itu pasti kebanyakan mangkal, waria itu kebanyakan ngamen gitu. Tapi nggak gitu juga ya gitu. Apalagi sekarang banyak waria-waria yang bisa itu bisnis, bisa itu sebagai pendidik, bisa itu juga macam-macam lah, keragaman kegiatan yang dilakukan teman-teman waria gitu. Nah kalau misalnya, selain keragaman, setiap waria itu juga memiliki cerita hidup yang berbeda. Setiap waria memiliki cerita hidup yang berbeda. Ada waria yang tinggal bersama suami, walaupun kan di Indonesia emang belum boleh ya menikah, tapi banyak beberapa waria yang tinggal bareng suaminya, dan suaminya itu laki-laki ya, bukan gay gitu. Nah kalau waria itu biasanya sama lelaki pasangannya. Nah kalau gay itu pasangannya gay, nggak akan mungkin, jarang banget lah waria itu berpasangan dengan gay, itu jarang banget gitu, kayaknya jarang lah gitu ya gitu. Kalau seandainya ada pun itu hanya beberapa persen, berapa jumlahnya bisa kehitung banget. Terus nih, ada juga waria yang menikah dengan perempuan, punya anak, punya istri, ada. Dan aku kenal beberapa gitu, dan kehidupan rumah tangganya aman, baik-baik saja, anaknya baik-baik saja gitu. Ada juga waria yang memutuskan untuk tidak menikah sampai kapanpun, kayak aku. Nah gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan, tidak. Walaupun kita sama-sama waria ya. Nah kayak aku nih misalnya, tampilannya kok nggak waria banget sih gitu. Kan waria tomboy. Gitu. Waktu itu pernah sempat berada di kata androgynes, tapi aku sih sebenarnya ya udahlah gitu, aku kayaknya waria aja gitu. Pilihan ya, keputusan gitu. Karena kan dulu waktu SD, SMP, SMU tampilan aku otomatis lah ya masih cowok, tapi dengan ya tetap melambai-nya, tetap femininnya walaupun tampilan cowok gitu. Ya dulu itu ya aku sendiri dulu karena aku orang dulu ya, aku nggak paham, karena aku tinggal di kampung, aku nggak paham itu aku termasuk gay apa waria gitu. Tapi kalau dulu misalnya nih, dari kecil gede sampai sekarang pun aku dengar kata-kata dari orang-orang yang mungkin kurang baik, bilang aku tuh bencong gitu. Jadi aku dulu itu nggak pernah dengar kata gay, enggak. Waria pun baru-baru setelah aku udah besar gitu, udah gede gitu. Waktu dulu aku nggak tahu, dulunya pokoknya orang bilang itu, aku maaf ya, ini aku sendiri ngatakan, bukan aku ngatain teman-teman ya.
aku itu dikata-katain dulu bencong gitulah ya, tapi ya itu dulu. Kalau sekarang misalnya ada yang ngata-ngatain gitu ya udahlah, biarin aja gitu. Aku nggak ngebalas dengan hal-hal yang buruk. Terus kok aku bertahan sih menggunakan baju laki-laki sampai sekarang. Terus aku pernah nggak dandan? Pernah. Aku pernah dandan. Misalnya kalau ada acara nih, teman-teman yang ulang tahun dan mewajibkan aku dandan gitu. Terus kenapa aku pakai baju pria? Buat aku sih simpel aja ya. Jangan kan pakai baju cowok. Aku dandan aja males, tapi aku sangat terima dengan kewariaan banget. Kewariaan aku tuh keterima banget gitu. Peran waria aku itu keterima banget. Cuma ya itu dia, aku males dandan, males nggak mau pakai baju perempuan gitu. Terus nih, ada juga waria yang emang sehari-harinya dandan pakai baju perempuan, atau biasanya sehari-harinya pakai baju laki-laki, nanti momen tertentu pakai baju wanita. Ada yang sehari-hari pakai baju perempuan, dandan udah serba perempuan, tapi ini masih nggak disuntik gitu. Terus ada juga waria yang istilahnya udah ngerasa nyaman, mereka disuntik payudaranya. Kadang-kadang disuntik, kadang diimplan. Teman-teman udah tau lah ya, waria-waria yang cantik, yang sudah berseliweran, waria-waria yang udah punya aplikasi TikTok, YouTube, yang cantik-cantik pasti pada tau lah, kayak Miley Cyrus, terus Dina Rahman. Itu kan waria-waria yang cantik banget gitu. Dan pastinya mereka juga memiliki cerita hidup yang berbeda-beda ya. Terus ada waria yang memutuskan untuk merubah bentuk kelamin, tapi itu nggak masuk waria, jadinya itu masuk transseksual. Karena membentuk alat kelamin, merubah bentuk alat kelamin, itu keputusan kayak ya itulah, teman-teman tahu. Aku nggak mau sebut, aku salah sebut. Gitu, tapi teman-teman tahu gitu, karena kan memang sekarang teman-teman waria, teman transgender, transpuan itu sudah banyak yang memiliki channel, baik itu di YouTube, di TikTok, di apalagi ya, IG, banyak ya gitu. Nah itu ya, jadi waria itu beragam banget gitu. Terus apalagi nih? Nah kalau waria kan dulu itu berkecimpung banyaknya di dunia kecantikan, persalonan. Tapi dengan perkembangan zaman udah nggak kayak dulu lagi. Karena kan sekarang emang salon-salon itu sebagian besar sekarang emang banyaknya perempuan. Nggak kayak dulu kan pasti banyaknya waria gitu. Sekarang perempuan, karena apa? Situasi sekarang kan emang sudah banyak masyarakat menggunakan hijab dan pengennya dipegangin sama waria gitu. Atau kadang-kadang gini, karena udah banyak yang menggunakan hijab, jadi jarang yang ke salon. Jadi jarang yang istilahnya pengen smoothing, pewarnaan, karena kan hijab sehari-hari diucek-ucek, di uol-uol. Jadi sekarang ya kayak gitulah ya situasinya. Jadi nggak semaju perkembangan zaman dulu di waktu orang senang smoothing, pewarnaan gitu. Terus sekarang juga nih misalnya perias pengantin juga emang udah banyak, maksudnya nggak sebanyak dulu. Kalau sekarang kan banyaknya itu karena itu dia pengennya perias pengantin khusus perempuan gitu. Ya itulah ya situasi yang teman-teman waria hadapi. Tapi teman-teman waria juga masih eksis ya sampai saat ini. Karena itu dia ya, teman-teman punya skill, kemampuan adaptasi dalam situasi perubahan saat ini ya. Kan situasi sekarang berubah. Kalau dulu namanya waria masih dapat tempat di, misalnya di film-film itu ada scene-scene tertentu ada warianya, bisa itu jadi hiburan, bisa itu pemanis, tapi ada punya tempat gitu. Dulu di sinetron pun begitu ya, ada tempat gitu. Tapi sekarang udah nggak boleh mengekspresikan kewariaan di TV-TV dengan anggapan katanya ya takut menularkan
menularkan. Padahal aku sendiri kok waria nular? Enggak. Aku pribadi waria cuma aku sendiri di rumah, di keluarga besar aku. Abang-abang aku 2 laki-laki, kok nggak ada yang nular gitu. Teman aku bahkan keluarga besar hampir kok nggak ada yang nular gitu. Kan aneh ya ibaratnya. Ya. Gitu. Jadi yang katanya istilahnya sebenarnya waria menular itu nggak ada gitu loh. Takut dan berpikiran negatif soal waria gitu terkait berita-berita yang aku pikir sangat menyudutkan gitu. Padahal waria itu, kalau waria ini ya, waria sekalipun nggak dapat tempat sampai mangkalnya aja di tempat paling sepi, paling gelap itu didatengin, disamperin gitu. Jadi itulah maksudnya, bukan berarti waria itu harus mangkal, enggak gitu. Adaptasi kemampuan teman-teman waria itu acungin jempol ya, maksudnya nggak harus dengan pendidikan tinggi, dengan ekspresinya masih bisa berkarya, masih bisa menghidupi diri sendiri. Bahkan kalau waria sukses itu banyaknya ngebantu keluarga besarnya, udah nggak memikirkan diri sendiri gitu. Ya kalau soal kekurangan dan kelebihan, namanya manusia itu pasti ada gitu. Nah itulah ya teman-teman di rumah, bahwa waria itu punya skill, kemampuan yang berbeda-beda juga. Isi kepala, isi hati pun yang berbeda-beda juga. Bahkan nggak selalu waria itu temenan sama waria lagi, enggak. Ada yang waria misalnya memiliki kenyamanan kalau dia temenan sama perempuan. Ada waria istilahnya emang dia nyamannya temenan sama teman-teman gay. Nggak selalu waria itu temenan sama waria ya, nggak selalu. Jadi itu teman-teman gitu. Terus nih tetap ya, sebenarnya banyak banget cerita-cerita yang bisa disampaikan, tapi teman-teman boleh komen ya, komen apapun soal kewariaan, atau mungkin teman-teman di rumah pengen tahu secara spesifik, secara detail, nggak apa-apa buat pertanyaan di komentar gitu. Yang mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian keragaman informasi yang ada di sekitar kita gitu. Kalau seandainya mungkin kalau video ini nggak bermanfaat, itu abaikan aja gitu, nggak kudu abaikan. Tapi kalau seandainya ini bagian dari cerita yang mungkin teman-teman pengen tahu selama ini, buat komen. Dan kalau seandainya teman-teman juga pengen supaya video ini berkembang, supaya di video ini nambah cerita baru, jangan lupa subscribe dan like gitu. Jadi aku ceritanya itu biar lebih semangat lagi gitu. Misalnya gimana cerita soal LGBT gitu, karena kan kita sebagai teman waria juga bergabung di lingkungan LGBT gitu. Misalnya ya bergabung dengan teman-teman gay, bergabung teman-teman lesbi, bergabung dengan bisex yang gitu. Jadi teman-teman bisa misalnya pengen tahu informasi itu gitu ya. Jadi nah itu dia, jangan lupa komen dan buat pertanyaan. Nanti aku bisa buat video berdasarkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di komen. Gitu ya teman-teman. Untuk hari ini informasinya itu. Semoga ini menjadi bagian informasi, keragaman informasi yang bisa diterima sama teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi bersama Budi Cinta.